Hmm. Mhm. 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 Range-nya. Oh, kayak range-nya. Mhm. Oke, kalau dari range sendiri itu misalkan di sini dia 0,071 ya, dia ketemunya 0,071 batas range, misalkan batas range bawahnya adalah 0, dia bisa turun 3 ke bawah sampai naiknya itu bisa 5 ke atas. Atau bisa bahkan 5 ke bawah, 5 ke atas. Jadi kalau misalkan dia kalau ternyata misalkan ketemunya 0,071, ternyata ada teman-teman yang misalkan ketemunya adalah 0,075, itu masih oke. Terus kemudian ternyata ada teman-teman yang, ketemu ke bawahnya itu 0,0, berarti kalau dikurangi 5 kurang lebih 0,0667 atau 68 itu boleh. Jadi batas turun ke bawah 5 atau naik ke bawah. Jadi anggapannya, range ke atasnya bisa naik 5, range ke bawahnya bisa naik 5 dari yang ini punya saya ini, kayak seperti itu, gitu. Jadi anggap aja tapi memang biasanya lebih banyaknya kalau ke bawah tuh jarang sih ya, kalau ke bawah tuh paling 2, 3 misalkan kayak ini 0,071 biasanya ada yang nemukan 0,070 atau 0,069 tuh masih oke. Nah, tapi kalau misalkan sampai 0,065 itu agak terlalu jauh banget. Nah, kalau yang ke atas tuh bisa bisa misalkan 0,075 itu masih oke, 0,074 masih oke, 0,76 masih oke, tapi udah kalau sudah 0,077 atau 0,7778 tuh agak terlalu jauh, seperti itu. Itu bisa di ini sih, bisa di apa namanya, bisa di-manage sendiri, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Oke, dari kamu NPM berapa, Mas? Oke. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya sebelum saya, eee Mohon maaf Ibu, saya izin heeh bertanya Bu. heeh. Kan yang dihitung datanya itu yang tidak diketahui itu kan row-nya sama. Nah, itu tuh row-nya row air. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apendix itu Bu, itu kan di apendix itu adanya beberapa suhu. Sedangkan di sini Ibu kan tidak mencantumkan suhu. Berarti itu bisa nggak kalau kami anggapnya itu suhu ruang Bu? Jadi suhu ruang kemudian dikonversikan ke satuan Ponmes apa? Iya tuh, gitu Bu. Boleh nggak Bu? Yang soal apa? Soal D juga? Soal PP. Oh, soal B, sorry. Oke, bentar, takutnya nggak berubah. Soal B, oke. Heeh, soal B, yang fluidanya minyak, kenapa? Itu kan Ibu tidak mencantumkan suhu. Terus kalau dilihat dari Mekip itu dia kan row-nya ada yang di properti fluid apa properti dari air itu kan ada cantuman suhu-suhunya. Nah, Mhm. itu tuh bisa nggak kami anggap kalau tidak ada suhu itu kami anggap air itu ada di suhu ruang. Untuk mencari densitasnya ya, dari Iya, specific gravity. Oke. iya Jadi kalau Bu. misalkan diketahui specific gravity untuk mencari densitas atau rosi minyak itu tadi, untuk densitas air yang digunakan pasti pada suhu standar. Jadi pada suhu ruang 20, kalau kalian pernah dengar adalah suhu ambien itu suhu 25 derajat Celcius. Nah, suhu 25 derajat Celcius atau suhu ruang biasanya kalau dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3 kan densitas air sama dengan 1. Ya kan? Kalau dalam satuan kilogram per meter pangkat 3 kan dalam jumlahnya 1000. Nah, kalau dalam satuan pound mass per feet pangkat 3 itu nilainya adalah 62,43. Jadi kalian nggak perlu nyari di appendix yang ini. Anggap aja kalian harus hafal di luar kepala seperti kalian menghafal densitas air pada suhu ruang itu
berapa, yang biasanya 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, itu kan kalian sudah hafal di luar kepala tanpa harus kalian mencari di appendix gitu loh. Terus 1000 kilogram per meter pangkat 3, Bu. Kalian sudah hafal di luar kepala. Jadi maksudnya tanpa kalian harus mencari data lagi, kalian sudah tahu densitas air pada suhu sekian itu adalah sekian dengan satuannya ini. Nah, begitupun halnya dengan dalam satuan pound mass per feet pangkat 3. Jadi biasanya kalau kalian hanya menghafal dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3 dan kilogram per meter pangkat 3, ditambah lagi 1 dalam satuan pound mass per feet pangkat 3, itu dia konversinya adalah sebesar 62,43 atau densitas air pada suhu itu dianggap sebesar 62,43 seperti itu. Jadi tidak perlu nyari di appendix. Kamu bisa langsung hafal aja ini. Jadi nanti ketika kalian mencari densitas kalau awalnya diketahui spesifik gravity langsung dimasukkan data ini 62,43 itu tanpa kalian harus mencari lagi di appendix seperti itu. Cukup paham atau ada yang kurang jelas lagi? Baik Ibu, sudah. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, NPM berapa, Mbak? NPM 24, Bu. 24. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalkan nggak ada, saya langsung masuk ke materi hari ini. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Jadi untuk materi hari ini adalah kita membahas tentang persamaan Bernoulli. Ya, jadi persamaan Bernoulli adalah persamaan yang mendasari bagaimana menghitung power pompa atau daya pompa. Jadi persamaan Bernoulli ini nanti dasarnya adalah, ini udah terlihat belum slide-nya yang overall mechanical energy balance? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke, jadi persamaan Bernoulli itu biasanya kalian harusnya sudah kalian pelajari dari SMA, bahkan mungkin di fisika dasar tuh kayaknya harusnya ada, karena itu mekanika fluida itu fluida yang bergerak itu memang sudah dipelajari di dasar. Nah, kalau di OTK 1 ini memang lebih advance-nya atau lebih ada modifikasinya lagi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk overall mechanical energy balance sendiri itu adalah definisinya dia di sini adalah conservation of mechanical energy. Jadi conservation itu adalah seperti konservasi atau akumulasi dari energi mekanik yang dimana dia itu dihitung dari perubahan energi yang berdasarkan yang pertama ada gravitasi, yang kedua ada tekanan, yang ketiga ada kecepatan, yang keempat ada friksi, yang kelima ada work atau kerja. Nah, kerja ini nanti seperti faktor eksternal. Jadi kalau gravity, pressure, velocity, friction itu faktornya faktor internal yang memang terjadi di fluida itu sendiri. Tapi kalau work ini adalah faktor eksternal, jadi ada energi yang dikenakan ke fluida itu atau yang diberikan ke fluida itu. Nah, work ini biasanya yang memberikan work atau yang memberikan energi ini bisa dari pumps atau pompa sama turbin. Jadi nanti ada perbedaannya, kapan kita menggunakan pompa, kapan kita menggunakan turbin, seperti itu. Nah, typically for steady state. Jadi kalau pernah kalian mendengar, jadi nanti semakin semester atas kalian akan sering mendengar namanya kondisi tunak bahasa Indonesianya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah kondisi steady state. Kondisi steady state itu biasanya pada kondisi absolut dalam artian kayak kondisi vakum. Jadi kayak tekanannya itu dia pasti standar dalam tekanan 1 ATM semua seperti itu. Kemudian jadi atau biasanya bahasa umumnya adalah kondisi stabil. Jadi dia sudah stabil si sistem itu. Dalam satu sistem itu dia kondisinya sudah stabil seperti itu. Terus nanti mungkin juga kalian akan mendengar yang namanya compressible fluid flow sama incompressible. Jadi ada flow, ada aliran fluida yang bisa dikompres, ada yang tidak bisa dikompres. Nah, itu nanti
lebih ininya nanti kalian akan dibahas lebih lanjut. Mungkin kalau nggak salah di termo harusnya, kalau yang compressible sama incompressible itu sistemnya akan berbeda seperti itu. Kemudian it's expressed as the difference in mechanical energy between the exit and entrance points of a system. Jadi selain dengan definisi ini bisa juga didefinisikan bahwa adanya perubahan atau perbedaan energi mekanik antara, jadi kalau dalam suatu sistem fluida mengalir itu kan pasti akan ada inlet, ada outlet, ada masuk, ada keluar, ada input, ada output. Nah, di sini didefinisikan bahwa terjadi perbedaan energi mekanik antara exit and entrance point. Jadi titik masuk sama titik keluar pada satu sistem, pada suatu sistem yang bisa setara dengan network input or output. Jadi energi yang masuk dan energi yang keluar itu setara dengan itu, dengan adanya di sini dia menyebutkan tentang frictional losses subtracted from the work term. Jadi untuk overall mechanical energy balance ini sendiri ini memang komponennya ada banyak. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin intinya ini secara definisi, secara teorinya seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat di bagian bawah, di sini dia menyebutkan bahwa komponen si overall mechanical energy balance itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama adalah namanya pressure energy. Di sini dia relate to the pressure of the fluid. Jadi nanti kalau nanti akan ada terjadi namanya perubahan tekanan, pressure energy. Jadi perubahan tekanan itu nanti dia berhubungan dengan tekanan input, output, atau bagaimana tekanan di dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya kinetic energy. Kinetic energy atau energi kinetik associate with the velocity of the fluid. Jadi di mana fluida mengalir atau fluida bergerak pasti dia mempunyai energi kinetik. Atau dia pasti mempunyai kecepatan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada potensial gravitational energi atau potensial energi. Jadi atau energi potensial depend on the fluid height or elevation gitu. Jadi kalau jadi secara logikanya adalah begini. Kalau misalkan saya punya tangki A, ya kan? Saya punya tangki A. Dia memiliki ketinggian misalkan 10 meter. Kemudian ada tangki B yang dia berada di dasar tanah. Jadi maksudnya adalah dia ketinggiannya 0. Jadi dia langsung di dasar tanah. Kemudian saya ingin mengalirkan fluida dengan menggunakan pipa. Jadi satu sistem sedemikian rupa dari tangki A saya membuat sistem pipa yang saya arahkan ke tangki B. Fluida itu mengalir. Fluida itu mengalir berarti dia akan mengalir mengikuti gaya gravitasi tanpa harus ada bantuan alat apapun seperti itu. Jadi dia ketika kalian mengalirkan fluida dari tangki A ya dia pasti akan intinya secara gaya gravitasi dia akan turun gitu kan melewati pipa menuju tangki B. Nah, beda halnya ketika misalkan tangki A dia berada pada ketinggian di dasar tanah. Jadi dia setara dengan dasar tanah. Kemudian tangki B-nya saya pindah. Tangki B-nya ternyata dia punya ketinggian misalkan 8 feet atau 8 meter di atas dasar tanah. Nah, otomatis ketika kalian akan mengalirkan fluida dari tangki A ke tangki B, apakah bisa? Tanpa maksudnya langsung dialirkan, apakah bisa? Apakah si fluida ini akan bergerak naik menuju tangki B? Kan enggak. Nah, di situ nanti adanya fungsi pompa. Jadi si pompa ini nanti dia akan menghisap fluida dari tangki A, kemudian dia akan mengalirkan menuju ke tangki B. Jadi kalau yang di sini kita bahas potensial energi, kalau misalkan dari tangki A ke tangki B yang di tangki A-nya lebih tinggi atau dia memiliki ketinggian, dia bisa menggunakan gaya potensial itu tadi atau gaya gravitasi itu tadi. Beda halnya kalau dia tangki A-nya lebih rendah dibandingkan tangki B-nya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ada yang namanya work atau kerja atau energi atau kerja ya, atau di sini dia menyebutnya shaft work, di mana energi add to or remove from the fluid by device like pumps or turbine. Jadi nanti
work sendiri ini akan ada bedanya. Kalau work-nya punyanya pompa seperti apa, work-nya punyanya turbin itu seperti apa. Nanti akan ada penjelasan lebih detailnya di belakang. Kemudian yang nomor 5 ada namanya friction atau gesekan. Oke, namanya fluida mengalir atau fluida bergerak di dalam satu pipa, berarti si fluida itu pasti akan selalu bergesek dengan mengalami gesekan dengan si wadahnya itu tadi atau si pipanya itu tadi. Nggak mungkin dia tidak bergesek, ya kan? Dia pasti akan karena si fluida itu dia memenuhi satu pipa itu tadi, ya kan? Dia volumenya akan memenuhi satu pipa itu tadi, kemudian dia pasti akan bergesek dengan dinding si pipa itu tadi. Makanya nanti akan menyebabkan namanya friction loss atau energi friction loss, energi gesek yang akan hilang gitu, seperti itu. Jadi di sini dia menyebutkan energy loss due to friction in pipes or other component represented by F. Jadi dia simbolnya adalah F. Jadi energi yang hilang efek dari gesekan pada pipa. Nah, itu nanti tipe-tipe friksi itu banyak, jenis-jenis friksi itu banyak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, kemudian oke, slide saya sudah berubah menjadi rumus atau persamaan. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Oke, jadi untuk overall mechanical energy balance sendiri, jadi dari penjelasan yang tadi, terus definisi yang tadi, komponen yang tadi, kemudian kita susun ke dalam satu persamaan, nanti yang ini akan kita gunakan ke depannya. Jadi di sini adalah, jadi rumus yang di buku itu ini, rumus yang di buku itu ini, 1/2 alfa dikali V kuadrat dikurangi V1 kuadrat, ya kan? Plus G Z2 dikurangi Z1 plus P2 min P1 dibagi rho plus sigma F plus WS sama dengan 0. Oke, jadi kita breakdown satu-satu. Di sini 1/2 alfa V kuadrat. Nah, berarti kalau hubungannya sama V atau velocity atau kecepatan, berarti dia merupakan energi kinetik. Oke, jadi yang di sini, yang di komponen pertama ini adalah komponen energi kinetik. Gitu, energi kinetik. Jadi energi kinetik ini, nah terus kemudian ditambah G Z2 min Z1. Oke, jadi Z di sini itu adalah ketinggian. Jadi kalau biasanya kita kalau ketinggian itu kita simbolnya adalah H, itu kalau di sini biasanya kita menggunakan Z. Jadi Z ini sama dengan H atau ketinggian. Jadi G itu gaya gravitasi, berarti G sama Z, kalau Z berarti hubungannya adalah dengan dengan energi potensial, ya kan, atau energi gravitasi. Yang ini tuh adalah energi potensial. Jadi komponen yang pertama tadi sudah ada energi kinetik, ini energi potensial, kemudian ditambah P2 dikurangi P1 dibagi rho. Nah, P sendiri adalah tekanan, ya kan? Berarti di sini adalah energi tekanan atau perubahan tekanan di sini. Kemudian plus sigma F. F sendiri tadi sudah disebutkan bahwa di depan ada namanya friction atau ya friksi. Friksi. Jadi dia adalah jumlah friction loss atau jumlah energi yang hilang akibat gesekan itu karena tipenya banyak, makanya di sini dia dikasih dengan lambang sigma karena memang tipenya macam-macam. Nanti dalam satu sistem itu friction loss-nya bisa lebih dari 2 bahkan 3 friction loss. Jadi makanya di situ nanti di sini ada simbol sigma. Jadi jumlah, jadi summary ada jumlah dari beberapa tipe friction loss seperti itu. Kemudian di sini WS. Nah, WS. Oke, WS ini adalah work atau shaft work. Shaft work-nya dari si bergantung. Makanya ini nanti energinya apa dia? Energinya si pompa kah atau si turbin kah? Seperti itu. Oke, dari persamaan yang di atas ini saya sederhanakan atau biasanya saya menggunakan persamaan yang bawah. Bedanya adalah yang di bawah ini ada GC. Oke. Selama ini kalian mungkin taunya adalah G, ya kan? G adalah gaya gravitasi dengan satuannya dia adalah 9,8 atau biasanya 10 ya.
9,8 atau biasanya dibulatkan 10 dengan satuan meter per second kuadrat, ya kan? Meter per second kuadrat kayak gravitasi. Nah, Gc itu apa, Bu? Jadi Gc itu adalah konstanta gravitasi seperti itu. Jadi G dan Gc itu dia tidak bisa dipisahkan. Jadi gini, kalau yang di atas, rumus yang di atas ini, dia masih dengan menggunakan satuan SI. Jadi ini dalam satuan SI unit. Nah, kalau yang bawah ini sudah dalam satuan British. Kenapa bisa dianggap dalam satuan British? Karena dia sudah dibagi dengan GC. Nah, GC ini dia berpengaruh jadi dia yang membuat kenapa dia bisa berubah dari satuan SI ke satuan British. Itu karena ada GC-nya itu tadi. Oke, jadi GC sendiri itu merupakan konstanta gravitasi di mana konstanta atau nilainya adalah sebesar 32,174 pound mass feet per pound force second kuadrat. Oke, mungkin bisa dicatat dulu nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan kita bahas di minggu depan ya. Jadi kalau G itu gaya gravitasi, ya kan? G itu adalah gaya gravitasi yang biasanya kalian tahu bahwa nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Oke, kalau dalam satuan British nilainya menjadi 32,17 feet per second kuadrat. Oke, jadi kalau dalam satuan SI dia 9,8 meter per second kuadrat. Kalau dalam satuan British dia menjadi 32,17 feet per second kuadrat. Oke, ini enggak saya tulis di PPT supaya memang nanti kalian catat sendiri. Nanti kita bahas lagi di minggu depan kalau memang ada yang ditanyakan. Oke, kemudian kalau yang Gc adalah konstanta gravitasi. Jadi kalau konstanta berarti dia memang konstan, nilainya konstan tidak berubah ya kan. Nilainya konstan yaitu Gc sama dengan ini sudah dalam satuan British bukan dalam satuan SI lagi, yaitu nilainya sebesar 32,174 dengan satuannya adalah pound mass feet. Jadi pound mass dikali feet dibagi pound force dikali second kuadrat gitu. Jadi saya ulangi lagi untuk konstanta gravitasi yaitu Gc nilainya sama dengan 32,74 dengan satuan pound mass feet dibagi pound force dikali second kuadrat. Jadi pound force second kuadratnya di bagian bawah, pound mass feet-nya di bagian atas. Jadi pound mass feet per pound force second kuadrat. Seperti itu. Oke, jadi di sini nilai Gc-nya sudah tahu semua. Oke, jadi dari persamaan yang di atas ini saya sederhanakan menjadi persamaan yang di bawah setelah sudah diubah menjadi British. Oke, jadi di sini ada delta P per rho, berarti dia hubungannya adalah dengan energi tekanan atau perubahan tekanan yang didapat dari sini. P2 min P1 dibagi densitas. Seperti itu. P2 min P1 dibagi densitas. Berarti P2 min P1 adalah delta P, ya kan? Kemudian ditambah delta V kuadrat per 2 alfa Gc. Oke, delta V kuadrat didapat dari V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Itu kita sederhanakan menjadi delta V kuadrat. Oke, Bu, nanti kalau misalkan saya mau nyari delta V kuadrat, ya kan? Delta V kuadrat. Jadi untuk delta V itu bisa kalian cari gini. Jadi seperti kalau di persamaan yang atas, dia kan dikuadratkan dulu masing-masing persamaannya, baru dikurangin. Boleh. Atau misalkan kamu mau delta V dulu, jadi V2 dikurangi V1 dulu, ketemu delta V, baru delta V-nya dikuadratkan juga boleh. Jadi terserah kalian, enaknya kalian gimana. Mau kalian kurangin dulu, kalian bikin delta V baru dikuadratkan, boleh. Atau kalian mau langsung sendiri-sendiri, V2 dikuadratkan, terus habis itu V1 dikuadratkan, baru dicari delta V-nya,
boleh. Tapi nanti kalau sudah kalian masing-masing kuadratkan, delta V-nya jangan dikuadratkan lagi. Karena memang sudah hasil kuadrat gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan kalian kuadrat ya berarti kalian kuadratkan dulu masing-masing V2, masing-masing V1-nya dikuadratkan dulu, baru dicari delta V-nya dari hasil masing-masing kuadrat itu tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang di bawah itu kan berarti kalau delta V kuadrat per 2 alfa GC itu merupakan energi kinetik ya. Jadi yang di persamaan kedua di komponen nomor 2 setelah komponen energi tekanan atau perubahan tekanan adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik oke, delta V kuadrat per 2 alfa. Nah, alfa ini adalah sebuah dia bukan konstanta tapi dia sebuah bilangnya apa ya? Jadi alfa ini bisa kalian ketahui. Ya, jadi alfa ini bisa kalian ketahui ketika kalian sudah menghitung NRE dan sudah mengetahui jenis alirannya. Jadi alfa itu dia punya nilai, tapi nilai itu didapatkan dari hasil perhitungan NRE dan penentuan jenis aliran. Oke. Jadi silakan dicatat. Untuk aliran laminer, berarti aliran laminer dengan NRE-nya di bawah 2100, nilai alfanya adalah sama dengan 0,5 atau setengah. Nah, ketika alirannya dia turbulen dengan NRE-nya lebih dari 4000, nilai alfanya sama dengan 1. Oke, jadi kalau alirannya laminer itu alfanya sama dengan 0,5. Kalau alirannya turbulen itu alfanya sama dengan 1. Oke. Kemudian lanjut ke GC. GC tadi sudah saya beritahu konstanta atau nilai konstanta gravitasi dengan nilainya adalah sekian. Jadi nanti langsung bisa dimasukkan semua datanya. Oke, jadi nanti sebelum kalian menghitung persamaan ini, kalian harus mencari dulu NRE-nya berapa, menentukan jenis alirannya apa. Kecuali memang kalau di soal dia sudah diketahui. Ya, sudah diketahui dia bilang bahwa alirannya turbulen atau alirannya laminer. Kalian nggak perlu nyari NRE-nya. Tapi kalau misalkan kalian di soal itu ternyata nggak ada apa yang diketahui alirannya dia aliran apa atau NRE-nya berapa, ya berarti kalian harus menghitung NRE dulu. Makanya kemarin fungsinya kalian menghitung NRE dan menentukan jenis aliran itu adalah tujuannya untuk mencari alfanya di sini, seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke komponen yang nomor 3, yaitu adalah delta Z. Nah, delta Z sendiri tadi sudah saya bilang bahwa Z sendiri adalah simbol untuk ketinggian yang biasanya kalian sering gunakan adalah H, ya kan. Jadi di sini delta Z G per GC. Delta Z sendiri adalah Z2 dikurangi Z1. Nah, G per GC. Oke. G per GC di sini, ya kan, tadi kan G kalian sudah tahu nilainya 32,17, kemudian GC nilainya adalah 32,174, ya kan. Jadi bisa dianggap atau bisa diasumsikan bahwa di sini G per GC itu harusnya kalau dihitung secara manual 32,17 dibagi 32,174 kan masih ketemunya 1,0 sekian kan. Jadi untuk persamaan G per GC di sini bisa kalian anggap bahwa G per GC sama dengan 1. Boleh. Tapi nanti yang di energi kinetik GC itu adalah tetap konstanta yang 32,174. Seperti itu. Jadi G per GC di sini bisa dianggap sama dengan 1. Oke, kemudian saya lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu sigma HF. Di sini nih sigma HF sendiri sama seperti sigma F, cuman simbolnya aja. Kalau yang di buku memang hanya pakai F, kalau saya biasanya pakai HF. Nanti boleh terserah kalian mau enaknya pakai HF atau F boleh, sama aja. Jadi seperti yang sudah saya bilang, sigma HF atau sigma F itu merupakan jumlah dari jenis gesek energi yang hilang akibat gesekan. Nanti tipenya banyak seperti itu.
plus WS. WS adalah work-nya dari pompa kah atau dari turbin, seperti itu. Sama dengan 0. Jadi kalau kalian nanti, kenapa Bu sama dengan 0? Karena memang kalau sudah bilang energi balance, nah jadi nanti kalian di sini di semester 3 juga belajar ATK 1. Nanti di ATK 1 nanti akan diajari bagaimana menghitung neraca massa balance, juga neraca panas balance. Jadi nanti memang kalau ada hubungannya dengan balance itu harus yang masuk sama dengan yang keluar. Nilai yang masuk atau inputnya harus sama dengan yang keluar. Makanya dia di situ disamadengankan dengan 0 gitu. Seperti itu. Jadi untuk persamaan overall mechanical energy balance yaitu kalian nanti gunakan yang persamaan kedua gitu. Jadi nanti kalian gunakan persamaan yang kedua. Nanti untuk menghitung ke belakangnya juga kalian akan menggunakan persamaan yang kedua seperti itu. Nah, di sini ada note bahwa jika energi diberikan ke fluida, misalnya oleh pompa, maka kerja poros atau kerja si WS itu tadi dia nilainya negatif. Nah, B jika energi diambil oleh fluida, misalnya fluida menggerakkan turbin, maka WS-nya dia nilainya positif gitu. Jadi nanti kita akan lebih menggunakannya adalah pompa, ya kan? Jadi kita menggunakan catatan atau note yang A. Jadi si pompa ini nanti akan memberikan energi ke fluida sehingga fluida itu bisa mengalir dari tangki A ke tangki B seperti itu. Nah, nilai WS-nya itu bernilai negatif. Tapi nilai negatif ini untuk di perhitungan itu dia tidak akan berpengaruh dalam perhitungan. Biasanya kalau negatif positif kan kalau dalam perhitungan kan ngaruh. Nah, kalau nilai negatif ini dia tidak akan ngaruh. Jadi dia hanya menandakan bahwa oke, dia adalah pompa berarti dia memberikan energi ke dalam fluida. Hanya seperti itu. Oke, mungkin dari slide yang di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Ada yang ditanyakan? Ibu izin tanya, Bu. Tadi kan yang nilai alfa itu kan yang disebutkan Bu Atika itu cuma aliran laminer sama turbulen. Tapi kalau misal itu alirannya transisi itu nilai alfanya gimana ya, Bu? Terima kasih. Oke. Kalau alfa itu nanti untuk soal-soal di apa? Jadi kalau gini, untuk di satu case industri atau bahkan di contoh soal atau latihan soal itu jarang ditemukan aliran transisi gitu. Jadi nanti memang akan kebanyakan ditemukannya adalah biasanya lebih banyak dengan menggunakan aliran turbulen gitu. Jadi makanya biasanya nanti nilainya 1. Tapi nggak jarang juga untuk aliran laminer. Nah, kalau untuk aliran transisi memang sampai sekarang nilai alfa itu belum ditemukan untuk nilai alfa untuk tipe aliran transisi gitu. Jadi tapi seiring saya ngajar pun memang rata-rata kalau saya ngasih soal ataupun contoh soal ataupun kadang kalau saya lihat di teman-teman mengerjakan TA itu memang nggak pernah ada yang pakai transisi. Kalau nggak aliran laminer ya pasti aliran turbulen seperti itu. Jadi memang kalau alfa transisi itu dia belum ada nilainya sampai sekarang seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi selain yang alfa itu? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, oke, saya langsung lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal 27.4 sudah terlihat? Contoh soal, oke, jadi di contoh soal 2.7.4 ini, dia menghitung mechanical energy balance on pumping system. Jadi di sini fluidanya diketahui menggunakan air. Ya, jadi nanti untuk menghitung persamaan Bernoulli ini, ya menghitung
dengan menggunakan persamaan Bernoulli ini jarang fluidanya bukan air. Jadi pasti rata-rata fluidanya dengan menggunakan air. Jadi kalau pompa memang kita untuk OTK 1 fluida bergeraknya yang memang kita hitung itu rata-rata dengan menggunakan air seperti itu. Jadi kalau misalkan air pun pasti pada suhu standar atau suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius. Jadi mungkin bisa dihafalkan data-data yang berhubungan dengan air ya kayak viskositasnya, densitasnya itu berapa pada suhu ruang seperti itu. Oke, jadi di contoh soal ini fluidanya menggunakan fluida air, dia dengan densitasnya adalah sekian kilogram per meter pangkat 3. Kemudian dia mengalir pada sistem steady atau sistem stabil, ya kan? Mass flow rate through a uniform diameter pipa. Jadi diameter pipanya dari diameter pipa dari masuk inlet sampai outlet itu diameternya seragam atau sama. Nah, kemudian di situ diketahui bahwa entrance pressure atau pressure atau tekanan masuknya, tekanan yang terjadi pada fluida masuk pada inlet itu dia sebesar sekian kilonewton per meter kuadrat absolut. Kemudian si pipa ini itu dikonekkan atau dihubungkan dengan sebuah pompa, ya, di mana pompa ini dia supplies atau memberikan energi sebesar 155,4 joule per kilogram. Oke, jadi di situ sudah diketahui bahwa si pompa ini memberikan energi. Jadi energi yang diberikan pompa ke dalam fluida sebesar sekian joule per kilogram. Kemudian untuk exit pipanya, exit pipa atau exit luaran dari pompa. Jadi setelah keluar pompa itu ada pipa lagi, itu diameternya sama dengan diameter yang di awal inlet pipe. Nah, kemudian pada di situ diketahui bahwa exit section of the pipe, jadi pipa keluaran dari pompa, ya, itu dia memiliki ketinggian, exit section of the pipe. Jadi outletnya, pipa outletnya itu dia mempunyai ketinggian 3,05 meter. Nah, lebih tinggi dibandingkan pipa inletnya. Kemudian diketahui di situ pressure-nya sebesar 37,8 kilonewton per meter kuadrat absolut. Nah, di situ diketahui bahwa Reynolds number in the pipe is above 400 in system. Berarti kalian sudah tahu bahwa Reynolds number-nya di atas 4000, berarti bisa dikatakan bahwa jenis aliran dalam sistem ini adalah aliran turbulen. Berarti kalau aliran turbulen, berarti kalian tahu bahwa nilai alfanya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian calculate the friction loss atau sigma F in the pipe system. Jadi di sini nanti kita menggunakan persamaan yang tadi yang sudah saya jelaskan, tapi yang kita hitung adalah friction loss-nya. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian menghitungnya adalah berapa daya pompanya, itu nanti yang kalian cari adalah WS-nya. Jadi nanti dari persamaan yang ini, oke, slide persamaannya sudah terlihat kembali. Sudah, Ibu. Oke, jadi nanti kalau ke depannya, kalau kalian disuruh menghitung daya pompa yang kalian cari itu adalah WS. Ya. Tapi kalau dari contoh soal yang pertama tadi, yang dicari adalah yang sigma HF atau sigma F-nya gitu. Jadi nanti tetap persamaan yang digunakan adalah satu persamaan itu tadi, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke contoh soal. Kemudian dari ilustrasi cerita itu tadi bisa saya gambarkan dalam satu ilustrasi gambar itu seperti di figur 2.7.4. Jadi di situ ada pipa masuk atau inlet, ya kan, dengan dia ada parameter V1, P1, ya kan. Kemudian dia dihubungkan ke dalam dengan sebuah pompa, ya kan, yang memberikan energi
ke fluida. Makanya di situ dia WS-nya, panahnya keluar. Ya kan, panahnya menjauh dari pompa. Cuman kalau nanti ingat tadi di catatan awal bahwa ada WS pompa, ada WS turbin. Nah, kalau turbin nanti panahnya menujunya ke dalam. Ya, jadi bedanya itu. Tapi nanti kalau turbin kalian akan lebih belajar turbin lebih detail itu ada di termodinamika. Kalau yang di OTK memang kita hanya belajar untuk pompa seperti itu. Jadi kalau dari ilustrasi gambar ini setelah keluar dari pompa, ya kan? Setelah keluar dari pompa ada ada pipa, ya kan? Ada pipa. Nah, pipanya ini dia memiliki seperti yang sudah dijelaskan di atas, the exit section of the pipe is 3.05 meter higher than the entrance. Jadi dia memiliki ketinggian 3,05 meter dibandingkan dengan pipa pada inlet yang di awal seperti itu. Nah, kemudian sehingga nanti di luaran pipanya ada parameter V2 sama P2. Oke. Jadi dari perubahan. Jadi nanti kedepannya juga akan seperti itu ya. Saya hanya akan memberikan soal dalam bentuk cerita, kemudian silakan nanti diilustrasikan dalam sebuah gambar yang merepresentasikan si soal cerita itu tadi. Ketika kalian salah menentukan tempat, misalkan kayak ini tadi. Nah, ini bisa kalian lihat kan, penentuan ketinggian 3,05 meter itu dia berdasarkan jadi base-nya adalah dari pipa inlet. Jadi bisa kalian lihat di situ dia dasar bawahnya adalah pipa inlet. Nah, ketika kalian misalkan ternyata kalian dasar bawahnya itu kalian menggunakan dasar bawahnya pompa dari 3,05 meter. Ya berarti kan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ilustrasi dari soal itu tadi gitu. Jadi nanti ke depannya ketika saya menilai, saya akan mengecek dulu ilustrasi gambarnya. Kalau ilustrasi gambar memang mungkin nilainya nggak akan sebesar, poinnya nggak akan sebesar dengan perhitungan ya. Tapi kalau misalkan dari ilustrasi gambar aja kalian sudah menentukan tempatnya salah, saya nggak akan koreksi ke belakang. Karena apa? Kalau dari ilustrasi gambar sudah salah, otomatis kamu menghitung ke belakang juga pasti akan salah. Nanti hubungannya misalkan sama energi potensial. Nah, kamu menghitung nilai H-nya itu juga sudah pasti akan berbeda. Kalau kalian menempatkan titiknya sudah salah, seperti itu. Jadi silakan dipahami sendiri nanti bagaimana kalian mengilustrasikan dari soal cerita menjadi ilustrasi gambar. Itu memang nanti butuh latihan. Maksudnya enggak 1-2 kali kalian bisa langsung ini, tapi kalian nanti memang butuh latihan lebih banyak seperti itu. Oke, dari soal cerita kapan masuk ke ilustrasi gambar. Kemudian saya lanjut ke jawabannya. Jadi di situ solution dia di situ sudah memberikan first of flow diagram itu sudah digambar pada figur 2.7.4. Kemudian di situ dijelaskan bahwa tadi kan dijelaskan bahwa pompa dia memberikan supplies sebesar sekian energi dalam satuan joule per kilogram. Berarti kalau kalian sudah tahu pompa, kemudian di situ dia memberikan energi atau supplies energi, berarti kalian sudah tahu bahwa nilai WS-nya itu sama dengan negatif, ya kan? Negatif 155,4, ya kan? Karena memang dia si pompa ini memberikan energi ke fluida untuk fluida ini bergerak. Nah, kemudian setelah itu bisa dilihat setting the datum Z1. Oke, jadi kita setelah mengetahui WS-nya, kita langsung breakdown satu-satu untuk energi potensialnya, energi kinetiknya, energi tekanannya. Kita breakdown satu-satu. Sebentar ya.
Oke, di situ Z1-nya dianggap sama dengan 0. Jadi Z1-nya dianggap 0, kemudian Z2-nya sama dengan 3,05 meter. Jadi dianggap bahwa Z1-nya di situ sejajar dengan dasar tanah. Makanya Z1-nya sama dengan 0, kemudian Z2-nya dia punya ketinggian, yaitu 3,05 meter. Nah, kemudian karena diameternya konstan, berarti bisa dikatakan bahwa V1 sama dengan V2, ya kan? Karena tidak terjadi perubahan kecepatan. Beda halnya ketika diameternya berubah. Karena kalau misalkan kalian ingat dari konversi kecepatan yang kemarin ada 3 jenis kecepatan, ada kecepatan massa, kecepatan volumetrik, ada kecepatan aliran. Untuk mencari kecepatan aliran, kan kalian butuh menghitung dengan menggunakan luas penampang, ya kan? Nah, kalau misalkan luas penampangnya beda, atau diameternya beda, otomatis luas penampang akan berbeda. Nah, luas penampang akan berbeda, berarti kecepatan alirannya pun juga akan berbeda, atau V-nya juga akan berbeda. Nah, tapi di sini tadi kan sudah di-state bahwa uniform diameter pipe, atau diameter pipa yang seragam, atau diameternya sama, atau konstan. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai itu sama dengan V2, seperti itu. Kemudian diketahui juga bahwa nilai alfanya sama dengan bahwa nomornya di 4000, berarti dia turbulen. Berarti alfanya sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau dilihat itu di di yang 1/2 dikali 1. Oke, jadi itu adalah energi kinetik. Kalau pakai rumus yang persamaan kedua itu delta V per 2 alfa G, ya kan? Nah, delta V-nya otomatis berapa? Delta V-nya 0 kan, karena dia V1 dianggap sama dengan V2, ya kan? Nah, kalau V1 sama dengan V2, kalau delta V 0, berarti energi kinetik sudah pasti 0. Karena berapapun nilai yang kalian masukkan, kalau ada 0 dibagi, nah itu kan berarti pasti 0. Jadi, kalau mau kalian tapi nanti tetap ditulis ya, energi kinetiknya itu tetap ditulis, nilainya berapa aja. Jadi V2 sama, delta V-nya sama dengan 0. Tapi kan kayak 2, nilai alfanya ada, nilai GC-nya ada, silakan tetap ditulis, tapi nanti sama dengan 0 hasilnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, oke, di sini kita nggak pakai GC karena untuk contoh soal ini dihitungnya dengan menggunakan satuan SI. Jadi yang untuk soal ini bisa kalian gunakan persamaan yang pertama tanpa dibagi GC. Jadi itu kenapa yang 1/2 dikali 1 itu nggak dikali GC karena ini dalam satuan SI. Ya, kalau nanti yang dihitungnya dalam satuan British, ya berarti nanti harus dibagi dengan GC. Begitu halnya dengan yang kedua. Yang kedua itu adalah Z2 dikali G, berarti dia kan energi potensial. Ya kan, energi potensial adalah rumusnya delta Z dikali G, kalau satuan SI. Kalau satuan British, delta Z G per GC. Nah, delta Z-nya adalah Z2 dikurangi Z1. Z1-nya kita tahu 0, berarti Z2 dikurangi Z1, berarti kan sama nilainya 3,05. Terus kemudian di situ G. G-nya nilai G-nya karena dia satuan SI, berarti hanya dikalikan G, bukan dikalikan 1. Kalau G per GC, berarti boleh dikalikan 1. Seperti itu. Ya, di situ satuannya berarti hasilnya sekitar segitu. Jadi di situ sudah ada energi kinetik, sudah ada energi potensial. Nah, kemudian di situ karena liquid can be considered incompressible, ya kan? Nah, di situ setelah itu komponen selanjutnya adalah delta P per rho, ya kan? Delta P per rho. Di situ kan ada nilai P1, ada nilai P2, terus nilai rho-nya kalian tahu densitasnya. Nah, boleh kalau misalkan kalian mau langsung P2 dikurangi P1, jadi nanti delta P terus dibagi rho boleh langsung. Atau kalian mau breakdown satu-satu, P1 dibagi rho berapa, P2 dibagi rho berapa, nanti baru delta P-nya berapa, boleh, terserah. Yang tidak membuat kalian bingung, boleh pakai opsi yang mana aja.
Bu, 1000 dari mana? Itu 1000 adalah hasil konversi, karena awalnya adalah satuannya kilonewton per meter kuadrat, ya kan? Setelah coret-coret, kalau kilonewton per meter kuadrat, kalian langsung coret dengan kilogram per meter pangkat 3, nggak bisa. Makanya satuannya harus dirubah dulu, ya kan? Kilonewton per meter kuadrat itu setara dengan apa? Nanti silakan dicek di appendix. Yang bisa dicoret dengan, jadi 1000 itu adalah konversi. Angka 1000 itu adalah konversi. Jadi nilai yang pasti adalah 68,9 itu tekanan, 998 itu densitas. Nah, dari konversian itu sehingga satuannya berubah menjadi joule per kilogram. Gitu. Nah, kalau kalian lihat tadi kan persamaannya adalah penjumlahan, ya kan? Berarti komponen A, misalnya komponen energi kinetik ditambah komponen energi potensial, ditambah komponen energi tekanan, ditambah komponen friction loss, ditambah komponen kerja pompa. Berarti kalau penjumlahan itu kan berarti satuannya harus sama, harus dalam satuan yang sama. Jadi nggak boleh misalkan yang satu dalam satuan meter, yang satu dalam satuan feet, yang satu dalam satuan inci, satu dalam satuan senti, kan nggak boleh. Satuannya harus setara, yaitu kalau misalkan dalam satuan SI itu joule per kilogram. Oke, joule per kilogram kalau dalam satuan SI. Nah, nanti kalau dalam satuan British, bisa kalian lihat di bawah sendiri di situ. Di situ ada satuan feet pound force per pound mass. Jadi nanti untuk satuan British, kita menggunakannya adalah feet pound force per pound mass. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut setelah kita menemukan komponen energi tekanan, ya kan? Jadi komponennya energi kinetik ada, energi potensial sudah dihitung, energi tekanan sudah ada. Kemudian kalau dilihat dari komponen itu, komponen yang power pompa, energi WS atau work-nya dari pompa sudah ada juga kan, diketahui 155,4 joule per kilogram. Sehingga sigma F-nya atau sigma HF-nya atau jumlah friksi yang mau dicari bisa dihitung. Jadi dari persamaan tadi, dua persamaan yang tadi, silahkan dipindah-pindah ruas. Jadi tinggal main pindah ruas aja. Jadi persamaan intinya adalah tadi persamaan yang dua persamaan yang di awal itu tadi. Kemudian kalau kalian mencari sigma HF, berarti ya silahkan dipindah ruas sendiri sehingga persamaannya menjadi persamaan yang itu. Sigma F sama dengan min WS ditambah energi kinetik, ditambah energi potensial, ditambah energi tekanan. Sehingga sigma F-nya ketemu hasilnya adalah 56,5 joule per kilogram. Atau kalau dalam satuan British, dia dikonversi menjadi 18,9 feet pound force per pound mass. Seperti itu. Nah, sampai sini di contoh soal ini, apakah ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Atau kalau enggak, mungkin kalau agak roaming dikit nanti boleh. Jadi nanti setelah kelas ini, materi akan saya bagi, silahkan kalian pelajari sendiri beberapa contoh soal. Jadi dua contoh soal ini, nanti ada satu contoh soal lagi. Jadi contoh soal ini saya ngambilnya dari Genkoplis. Kenapa? Karena kemarin saya sudah sempat membandingkan antara Genkoplis sama Mekip. Untuk contoh soal yang lebih mudah dipahami memang di Genkoplis. Jadi akhirnya saya menggunakannya yang di Genkoplis. Nanti kalau yang di Mekip mungkin, Bu saya mau coba latihan soal di Mekip, boleh silahkan. Nanti silahkan dicari yang fluid flow itu di halaman atau di chapter berapa. Kalau nggak salah di chapter 2 atau kalau nggak di chapter 3 yang di Mekip. Ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin ini bisa dibaca lagi, bisa dipelajari lagi sendiri. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di minggu depan. Jadi karena saya juga ngejar waktu, takutnya nanti materinya nggak selesai di hari ini. Oke. Untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya ini adalah example 2.7.5 ya. Di mana di sini kalau tadi kan kalian hanya menghitung overall dengan nanti ini juga menghitungnya dengan overall mechanical energy balance juga. Tadi kan kalian menghitungnya komponennya, salah satu komponen
salah satu komponen ya sama ini juga salah satu komponen yang dihitung yaitu yang di sini yang akan dihitung adalah kerja pompanya kerja si pompanya benar. Jadi bedanya gini. Kalau di situ tadi kalau yang di sebelumnya itu tadi judulnya adalah Mechanical Energy Balance on Pumping System. Nah, kalau yang ini itu judulnya adalah Pump Horsepower Inflow System. Jadi gini, ilustrasinya adalah gini. Jadi kalau pompa yang sudah dijelaskan di depan tadi itu kan si pompa ini akan mengeluarkan energi, ya kan? Dia akan menghasilkan energi yang akan diberikan ke fluida, supaya fluida ini bisa bergerak dari tangki 1 ke tangki B atau tangki 2 gitu kan. Jadi energi yang dikeluarkan oleh pompa untuk membuat si fluida ini bergerak. Nah, kalau yang di contoh soal ini energinya yang dikeluarkan oleh pompa itu berapa sih? Nah, gitu. Setelah kalian menghitung energinya, pompa ini butuh mengeluarkan energi. Nah, tapi bagaimana caranya pompa ini mengeluarkan energi kalau nggak ada gitu. Jadi ini si pompa ini dia nanti mengeluarkan energi, tapi dia butuh daya atau listrik untuk mengeluarkan energi itu gitu. Jadi dia butuh energi, dia butuh listrik atau daya untuk mengeluarkan si energi itu. Jadi untuk di contoh soal ini setelah kita menghitung energi yang dikeluarkan pompa itu berapa, kita juga akan menghitung daya atau power yang dibutuhkan si pompa ini untuk mengeluarkan energi itu berapa dayanya. Nah, kalau kalian dengar daya, berarti biasanya dalam satuan watt atau misalkan kilowatt, kayak misalkan kayak listrik di rumah atau kan listrik di rumah. Ya kan, berapa watt nih atau berapa kilowatt nih. Nah, kalau di industri untuk pompa industri itu biasanya kalau kalian pernah dengar adalah satuannya adalah horsepower atau HP. Jadi satuannya itu bukan watt lagi, bukan kilowatt lagi, tapi HP atau horsepower seperti itu. Oke, jadi kita langsung masuk dulu ke contoh soal ini. Jadi di situ dijelaskan bahwa pompa dia mengalirkan sebesar 69,1 galon per menit, ya. 69,1 galon per menit liquid solution. Nah, kalian sudah tahu kemarin bedanya ada kecepatan massa, kecepatan volumetrik, ada kecepatan aliran. Berarti di sini kalian sudah harus tahu bahwa dia bukan kecepatan aliran, ya kan? Ya, di situ bukan kecepatan aliran, karena kalau kecepatan aliran harusnya satuan panjang per satuan waktu, tapi di situ dia bukan satuan panjang per satuan waktu. Jadi nanti perlu dikonversi dulu. Kemudian dialirkan si pompa ini mengalirkan fluida, ya kan, dengan kecepatan 69,1 galon per menit dengan fluidanya itu memiliki densitas sebesar 114,8 pound mass per feet pangkat 3. Jadi ini sudah dengan menggunakan satuan British ya. Jadi nanti persamaannya kita menggunakan persamaan yang kedua yang sudah ada nilai konstanta gravitasi atau Gj-nya. Kemudian dia mengalirkan dari open storage feed tank dengan diameter pipa yang pertama adalah 3,068 inch. Itu sudah termasuk inside diameter. Jadi kalian nggak perlu nyari inside diameternya lagi, dia sudah inside diameter, ya kan. Kemudian the pump discharge atau keluaran pompanya, pipa di keluaran pompa itu dia diameternya berubah menjadi lebih kecil, yaitu 2,067 inch, ya kan. Itu untuk mengalirkan ke tangki yang kedua. Kemudian the end of the discharge line is 50 feet above the level of the liquid in the feed tank. Jadi di situ diketahui bahwa ya keluaran pipa di tangki kedua dia memiliki
ketinggian sebesar 50 feet above the level of the liquid. Jadi bedakan bahwa nanti ketinggiannya dia berasal dari above level, berarti di atas permukaan liquid dari tangki A. Atau bisa juga nanti case-nya dia di atas permukaan tanah. Nah, above level tanah seperti itu. Jadi above the level of the liquid atau di atas permukaan tanah. Nah, kalau yang di sini case-nya adalah dia 50 feet di atas permukaan liquid dari tangki yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian di sini friction loss diketahui sebesar 10 feet pound force per pound mass. Ya kan? 10 feet pound force per pound mass. Jadi di sini sigma F-nya sudah diketahui. Kemudian yang sebenarnya di sini yang ditanyakan ada dua. Cuma nanti yang kita akan pelajari adalah yang kedua, yaitu what is the horsepower of the pump. Jadi berapa daya pompa atau berapa power pompa yang dibutuhkan ketika diketahui efisiensinya sebesar 65%. Atau di situ ada simbol efisiensi ya, itu sebesar 0,65. Kemudian di sini diketahui bahwa flow-nya is turbulent. Berarti kalian tidak perlu menghitung NRE-nya. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu dia jenis alirannya apa, tidak boleh langsung diasumsi. Untuk OTK 1 tidak boleh langsung diasumsi, harus dihitung NRE-nya dulu. Kemudian ditentukan jenis alirannya sehingga nanti nilai alfanya kalian bisa tahu. Seperti itu. Kemudian dari ilustrasi soal itu tadi, saya pindahkan menjadi ilustrasi gambar, bisa dilihat di figur 2.7.5. Jadi setelah sedemikian rupa dari cerita itu tadi, kemudian dipindah ke gambar, menjadi gambar itu. Jadi di situ bisa dilihat ada tangki A, ya kan, yang diarsir itu. Kemudian dia disambungkan dengan pompa, kemudian dia mengalirkan fluida ke tangki B yang di atas, ya kan. Kemudian di tangki A, di situ diketahui parameternya ada V1. Nah, oke. Harusnya kalau kalian ingat di persamaan itu kan ada parameter tekanan, ya kan. Di situ tidak diketahui tekanannya sama sekali, ya kan. Nah, kalau misalkan seperti kalau di contoh soal sebelumnya memang tekanannya diketahui, tapi kalau yang di sini tekanannya tidak diketahui. Oke. Jadi, kalau misalkan tekanannya tidak diketahui, ya kan, tekanannya tidak diketahui, boleh diasumsikan bahwa dia tekanannya adalah tekanan atmosfer, yaitu tekanannya 1 atm. Di mana tekanan itu berada pada titik di permukaan fluida. Oke, coba Kak teman-teman lihat di yang bak pertama atau tangki pertama di situ ada titik 1 di dekat angka 1. Di situ kita anggap sebagai tekanannya. Jadi nilai P1-nya atau tekanan pada tangki A itu berada di titik 1, yaitu berada di permukaan tangki. Di mana P1 sama dengan 1 atm atau 1 atmosfer, ya kan? Begitu juga halnya dengan tangki yang kedua atau tangki B. Di situ kalian juga bisa mengasumsikan bahwa tekanannya sama dengan 1 atm. Berarti P1 sama dengan P2 sama dengan 1 atm. Ya kan? Oke, kalau misalkan nggak diketahui boleh diasumsikan seperti itu. Tapi ketika nanti biasanya ada juga kalau misalkan tekanannya diketahui dia berada di dasar tangki, ya, atau berarti berada di bawah, ya, di dasar tangki, itu berarti tekanan P1-nya sama dengan rumusnya adalah, silakan dicatat ya ini, karena di slide nggak ada. Jadi untuk kalau tekanan di atas, tekanan di permukaan fluida itu P-nya sama dengan tekanan atmosfer atau 1 atm, ya kan.
Kalau tekanannya berada di dasar tangki, itu berarti rumusnya adalah P sama dengan P atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik. Oke, jadi P sama dengan P atmosfer ditambah P hidrostatik, di mana rumusnya adalah P atmosfer atau tekanan atmosfer sama dengan 1 atm ditambah dengan rho GH. Oke, jadi rumusnya menjadi P sama dengan 1 atm ditambah dengan rho GH. Oke, jadi nanti kalau misalkan ternyata di soal nggak diketahui, boleh kalian asumsikan, ditulis, diasumsikan bahwa tekanan merupakan tekanan atmosfer di mana P1 sama dengan P2 sama dengan 1 atm. Oke. Nah, tapi kalau misalkan di situ diketahui tekanannya adalah tekanan atmosfer, tekanan di dasar tangki, berarti nanti kalian harus menghitung tekanan hidrostatik. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke apa namanya? Oke, sebelum kita lanjut, yang gambar belum selesai. Setelah tekanan, kemudian tadi diketahui diameter. Diameter pipanya beda ya. Diameter pipa yang sebelum masuk pompa adalah 3,068 inch, setelah keluar pompa 2,067 inch. Kemudian tekanan the end of the discharge line atau pipa keluaran dari yang menuju ke tangki 2 itu dia berada pada ketinggian 50 feet di atas level of the liquid. Jadi bisa dilihat di situ ilustrasi gambarnya, kalian menggambar 50 feet-nya harus dari permukaan fluida pada tangki yang pertama. Beda halnya kayak yang di contoh soal sebelumnya, dia menghitungnya dari dasar, dari pipa. Nanti coba dicek lagi ya, di yang perbedaannya apa antara gambar yang ini sama gambar contoh soal yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi bagaimana kalian menggambarkan dari dari soal cerita ke ilustrasi gambar itu memang poinnya kecil, nggak banyak dibandingkan poin perhitungan. Tapi kalau dari ilustrasi gambarnya aja kalian sudah salah, menempatkannya aja sudah salah, ya percuma, perhitungannya juga pasti akan salah, seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke jawaban. Nah, di sini ada satu rumus baru, ya kan, yang di 2.7.30 itu WS sama dengan min efisiensi dikalikan WP. Jadi si WS itu tadi adalah kerja pompa, ya. Jadi sebenarnya kerja WS dan WP itu sama-sama kerja pompa. Cuman kalau WS itu adalah energi yang diberikan ke fluida. Energi dari pompa yang diberikan ke fluida. Nah, kalau WP itu adalah energi yang digunakan untuk mengoperasikan si pompa. Jadi pompa itu tadi butuh daya, ya kan? Butuh daya untuk bekerja. Nah, si daya itu tadi menghasilkan energi untuk menggerakkan si pompa. Itu adalah si WP. Nah, kalau si WS itu adalah energi yang dikeluarkan oleh pompa untuk diberikan ke fluida. Jadi kalau WS itu diberikan ke fluida, kalau WP itu dari daya dia ngerubah ke energi untuk menggerakkan pompa. Jadi bedanya itu. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai efisiensi itu didapatkan dari WS dibagi WP. Oke, jadi efisiensi sama dengan WS dibagi WP. Seperti itu. Oke, di mana nilai WS-nya itu jadi min WS sama dengan mechanical energy actual delivery to fluid by the pump or net mechanical work. Nah, WP adalah energi or self work delivered to the pump gitu.
Jadi kalau WP itu diberikan ke pompa, kalau WS diberikan ke fluida. Bedanya itu. Nah, kemudian kalau kalian lihat yang di bawah from appendix A.5 itu adalah konversi dari kecepatan volumetrik ke kecepatan aliran seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ya kan? Kemudian di situ V2-nya ketemunya adalah 6,61 feet per second. Oke. Nah, V2-nya ketemu, V1-nya berapa, Bu? V1-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Oke, kita kembali lagi ke ilustrasi gambar. Di ilustrasi gambar, kalian bisa lihat bahwa si pompa itu, ya kan? Si pompa itu kan dia berada sejajar dengan tangki yang A atau tangki yang diarsir, ya kan? Secara logika, ya kan? Secara logika, fluida sebelum pompa itu dinyalakan atau sebelum pompa itu mendapatkan energi untuk mengeluarkan energi lagi, ya kan? Si fluida itu harusnya sudah berada atau sudah memenuhi ruang hingga di titik garis putus-putus. Oke. Jadi pipamu yang ada batasan 50 feet yang dilewati oleh garis titik-titik atau garis putus-putus. Itu sampai di batas itu, di bawah itu, berarti dia sudah terpenuhi dengan fluida. Gitu. Jadi kenapa V1-nya sama dengan 0, ya kan? Karena apa? Ketika dia di diameter 3,068 inch, itu dia sudah ada fluidanya. Berarti makanya dia nggak punya kecepatan. Beda halnya ketika, oke, Bu, kenapa V2? Oke, V2-nya dia punya nilai karena sampai ke tangki yang B itu kan itu kan diameternya sama 2,067 inch, ya kan? 2,067 inch. Nah, itu dia posisinya adalah V2. Tapi 2,067 inch pipa dengan diameter yang di bawah garis putus-putus itu dia bisa dianggap V1 karena apa? Dia sudah dipenuhi dengan fluida. Beda halnya dengan pipa yang tegak lurus ke atas hingga keluar di tangki yang kedua. Dia belum ada fluidanya karena pompanya belum nyala, gitu kan. Setelah pompa dinyalakan baru fluida dia bergerak ke pipa yang tegak lurus. Sehingga di sini V1-nya sama dengan 0. Alasannya seperti itu. Kemudian ketika V1-nya sama dengan 0 berarti kan oke, itu nanti hubungannya sama energi kinetik sih. Gak apa-apa, nanti kita bahas lagi aja. Kemudian, pressure. Nah, pressure seperti yang saya bilang tadi. Kalau nggak diketahui, bisa kalian asumsikan aja tekanan atmosfer. Jadi di sini pressure P1 sama dengan P2 sama dengan 1 atm. Berada di permukaan fluida semua. Kemudian diketahui juga bahwa alfanya sama dengan 1 karena dia alirannya adalah turbulen. Nah, sehingga kita masuk ke komponen masing-masing dari persamaan overall mechanical energy balance tadi. Yang pertama di situ adalah energi tekanan dengan delta P per rho. Nah, delta P per rho berarti delta P-nya kan sama, P1 sama dengan P2. Berarti delta P-nya kan sama dengan 0. Berarti delta P per rho sama dengan 0. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah energi kinetik, ya kan? Energi kinetik. Nah, energi kinetik itu sama, rumusnya adalah delta V kuadrat per 2 alfa GC, ya kan? Delta V, V2 dikurangi V1, V2-nya 6,61 dikurangi 0 dikuadratkan per 2 dikali 1 dari alfanya turbulen dikalikan GC konstanta gravitasi sehingga
energi kinetiknya didapatkan 0,678 dalam satuan feet pound force per pound mass. Jadi nanti semua satuan harus dalam satuan feet pound force per pound mass. Seperti itu. Oke, kemudian energi kinetik sudah, energi tekanan sudah. Kalian lihat yang di bawah ada energi potensial. Oke, energi potensial di mana di situ satunya sama dengan 0. Ya. Z2-nya dia punya ketinggian 50 feet sehingga Z2 dikurangi Z1 sama dengan 50 feet dikalikan G kali per GC. Ya kan? Berarti ketemu 50 feet pound force per pound mass. Nah, kemudian setelah itu, setelah komponennya semua ada, kan energi tekanannya ada 0. Energi kinetiknya ada 0,678. Energi potensialnya ada 50 feet pound force per pound mass. Kemudian friction loss-nya ada, diketahui di soal 10 feet pound force per pound mass. Sehingga nilai WS-nya bisa dihitung. Nah, kemudian geser ke sebelahnya. Di situ nilai WS-nya ternyata diketahui sebesar 60,678. Itu didapat dari penjumlahan semua komponen yang sudah kalian hitung sebelumnya, ya kan? Nilai WS-nya diketahui, nilai WS-nya sudah dihitung ketemu 60,678. Sehingga dengan menggunakan persamaan yang 2.7.30, nilai WP-nya bisa dicari. Berarti WP sama dengan WS dibagi efisiensi. Sehingga nilai WP diketahui atau didapat sebesar 93,3. Jadi, dikeluarkan oleh pompa untuk menggerakkan fluida 60, ya. Jadi, energi dari daya yang diberikan ke pompa, ya, itu sebesar 93,3. Oke. Jadi nilai WP sudah ada, nilai WS sudah ada. Sekarang tugasnya adalah berapa power pompa, daya pompa yang dibutuhkan. Jadi berapa listriknya yang dibutuhkan, berapa banyak listrik yang dibutuhkan dalam satuan horsepower untuk memberikan energi ke pompa ya sebesar 93,3 feet pound force per pound mass. Seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, cara mencarinya adalah, ini silakan dicatat dulu ya. Ini rumus yang biasanya saya pakai. P itu adalah power pompa atau daya pompa. P sama dengan WP dikalikan dengan kecepatan massa dibagi dengan 550. Oke. P sama dengan WP dikalikan dengan kecepatan massa dibagi dengan 550. Oke. Oke, 550 itu apa, Bu? Oke, 550 itu adalah konversi dari feet pound force per pound mass ke horsepower. Gitu. Jadi 550 itu adalah angka pasti. Angka pasti karena itu angka konversi. Nah, untuk WP itu bisa kalian lihat datanya dari WP yang sudah kalian hitung. Nah, untuk kecepatan massa, silahkan dihitung kecepatan massanya berapa. Nah, tadi kan di depan kalian di soal punya datanya adalah kecepatan volumetrik, ya kan? Yang kalau sudah dikonversi ke dalam satuan British itu ketemunya adalah 0,1539 feet pangkat 3 per second. Ya, di sebelahnya. Flow rate sama dengan 0,1539 feet pangkat 3 per second. Berarti kalau
diketahui kecepatan volumetrik, mau nyari kecepatan massa, itu kan berarti kecepatan volumetrik dikalikan dengan densitas. Kalau diketahui kecepatan jadi dibalik, ya jangan sampai salah baliknya. Kalau kemarin mencari kecepatan volumetrik, diketahui kecepatan massa, dibuka lagi catatannya, itu kan kecepatan massa dibagi densitas. Nah, kalau dibalik mau nyari kecepatan massa, kalian punya data kecepatan volumetrik, berarti kecepatan volumetrik dikalikan dengan densitas. Jadi kalau kalian lihat di yang sebelah kanan di bawah ilustrasi gambar, itu di situ perhitungannya adalah mass flow rate, itu adalah kecepatan massa. Rumusnya adalah kecepatan volumetrik dikalikan dengan densitas, sehingga ketemulah 17,65 pound mass per second. Kemudian, setelah ketemu kecepatan massa, menghitung nilai P-nya tadi. Nilai P-nya tadi kan rumusnya adalah apa? WP atau boleh kecepatan massa dulu, dikalikan dengan WP, terus dibagi dengan 550. Sehingga nanti ketemunya dalam satuan horsepower. Seperti itu. Oke, untuk contoh soal yang ini, apakah ada yang ditanyakan? Waktunya juga lumayan nih, tinggal sekitar 18-an menit lagi beres. Untuk contoh soal yang ini, apakah ada yang ditanyakan atau mau dipelajari sendiri dulu, nanti minggu depan kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Karena masih ada satu materi lagi yang yang masih harus saya sampaikan. Oke. Jadi materi yang terakhir adalah friction loss. Sebenarnya setelah materi ini masih ada satu materi, tapi nanti saya sampaikan di minggu depan aja. Jadi friction loss itu adalah friction loss energi akibat gesekan. Jadi energi yang hilang akibat gesekan. Nah, nanti silakan dibaca sendiri definisinya seperti apa. Saya langsung menjelaskan ke tipe-tipenya aja. Jadi untuk friction loss sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama ada friksi pada pipa lurus. Kemudian yang kedua friksi karena adanya kontraksi. Ketiga friksi karena adanya ekspansi. Keempat friksi pada pipa dan valve. Jadi pipa nanti bukan hanya pipa lurus. Kalau kalian lihat tadi ada yang pipa belok. Kalau di ilustrasi gambar yang sebelumnya ada pipa belok. Itu dia akan menghasilkan energi yang hilang akibat gaya gesekan juga. Nah, nanti jenisnya banyak. Oke, langsung kita masuk ke masing-masing ininya aja. Itu nanti punya rumus masing-masing. Jadi kalau kalian lihat yang ini, yang ada grafiknya sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, untuk friction loss yang ini adalah friction loss atau friksi pipa yang pertama, yaitu pada pipa lurus. Jadi, sebenarnya penurunan rumus, cuma nanti yang perlu kalian hafal hanyalah rumus yang pertama itu. Maksudnya hanya rumus ini aja. Jadi, FF sama dengan 4F delta L per D V kuadrat per 2GC. Nah, FF itu adalah friction loss pada pipa lurus. Nah, rumusnya adalah 4F. F kecil itu adalah faktor fanning atau faktor friksi. Di mana faktor friksi ini bisa dihitung atau dicari. Kalau misalkan aliranmu laminer, itu kalian faktor friksinya atau faktor fanningnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu F sama dengan 16 dibagi NRE. Gitu. Jadi memang fungsinya NRE itu sangat banyak sekali. Nggak cuma untuk perhitungan yang kecepatan aliran, tapi untuk menentukan friction loss juga seperti itu. Kemudian kalau misalkan alirannya turbulen, ya kan, kalau laminer kalian bisa menghitung menggunakan rumus 16 dibagi NRE. Tapi kalau turbulen itu
Kalian harus menggunakan grafik mencarinya. Jadi di sini saya pakai grafik dari Makeup. Nanti silakan dicari sendiri. Di sini saya jadi judulnya adalah friction factor. Nanti silakan dicari. Kalau yang di Makeup 5 ini figur 5.9. Nanti yang di Makeup 7 nanti silakan dicari ya, yang bentuknya seperti ini grafiknya. Itu. Jadi nanti cara mendapatkannya adalah kalian harus tahu NRE-nya dulu. Nah, kemudian ini kan di situ tuh sebenarnya material pipa kalau kalian lihat yang di kotak paling atas itu jenisnya banyak. Material pipa ada yang drawn tubing, ada yang iron steel, ada yang galvanis iron, cast iron, concentrate, beda-beda. Nah, cuman untuk yang sekarang nanti kalian gunakan yang paling material yang drawn tubing atau yang paling atas sendiri. Sehingga nanti garisnya itu kalian menggunakan garis yang paling ke bawah sendiri, yang smooth ini. Garis smooth, garis paling bawah sendiri ada tanda panahnya smooth. Jadi nanti cara mencarinya adalah dari hasil NRE itu kalian tarik garis ke atas, mentok sampai ke garis yang smooth. Setelah itu kalian tarik ke samping hingga ketemu faktor fanning-nya berapa. Seperti itu. Jadi untuk yang laminer harus menghitung, kalau yang turbulen langsung digunakan di persamaan yang FF. Kemudian yang delta L adalah total panjang pipa. Nah, total panjang pipa ini nanti dihitung dari total panjang pipa yang inlet hingga yang outlet. Nah, itu ada pipa lurus itu berapa, belokan itu dia punya panjang sendiri, nanti macam-macam. Kemudian D, diameter si diameter pipanya. Nah, diameter pipa Bu, gimana kalau ternyata diameternya itu ada 2, nggak seragam, nggak konstan. Nah, berarti nanti diameter ini yang digunakan inside diameter ya. Jadi nanti harus tahu inside diameternya berapa. Nah, nanti kalau misalkan nggak seragam, ada 2 diameter, berarti kalian gunakan delta diameter. Jadi diameter yang besar dikurangi diameter yang kecil, nanti diameternya yang digunakan di situ. Tapi kalau misalkan diameternya sama, konstan, berarti ya kamu hanya pakai 1 diameter itu. Seperti itu. V-nya adalah V. V sendiri juga V-nya juga kalau misalkan V1-nya sama dengan 0, V2-nya sama dengan sekian. Nah, V di sini juga tetap delta V. Yang dipakai adalah delta V. Oke, yang dipakai adalah delta V. Kalau misalkan dia V-nya. Dalam artian kalau V itu pasti dia ada hubungannya sama diameter. Kalau diameternya beda, pasti nilai V-nya akan beda. Kalau diameternya sama, berarti nilai V-nya akan sama. Jadi kalau misalkan diameternya beda, berarti diameternya pakai delta, V-nya juga pakai delta. Tapi kalau diametermu konstan, berarti V-nya juga akan konstan. Berarti V-nya hanya ada 1 nilai, nggak perlu di delta. Seperti itu. Kemudian per 2 GC. GC adalah konstanta. Oke. Kemudian ini mungkin saya sampaikan aja, nututi waktunya, nanti silakan dibaca dulu, nanti kalau ada yang ditanyakan di minggu depan. Oke. Kemudian yang friction loss kedua, itu ada namanya friction loss kontraksi. Karena adanya kontraksi. Kontraksi itu apa, Bu? Kontraksi itu adalah perubahan diameter pipa. Jadi diameternya berubah dari diameter yang besar ke diameter yang kecil. Gitu. Jadi kayak contoh soal yang sebelumnya, tadi kan diameternya dari 3 inch ke 2 inch, berarti dia mengalami kontraksi. Si pipanya itu mengalami friction loss kontraksi. Nah, rumusnya adalah rumus 5.65. Oke, untuk friction loss ini semua datanya, semua rumusnya saya ambil dari Makeup. Jadi nanti
Silakan sambil dicek juga di makeup-nya masing-masing. Rumusnya adalah 5.65, di mana KC itu adalah koefisien untuk mencari contraction loss atau energi yang hilang akibat kontraksi. Nah, rumusnya ada di 5.66. Itu kalian hitung dulu KC-nya. Jadi KC-nya adalah rumusnya 0,4 dikali 1 dikurangi SB per SA. Nah, di mana SB sama SA sudah ada notnya di bawah. Jadi S itu adalah luas penampang. Biasanya kita pakainya A kan. Ini di sini. Kalau di makeup dia simbolnya adalah S. Di mana SA-nya adalah luas penampang pipa dengan diameter besar, yang SB-nya luas penampang pipa dengan diameter kecil. Jadi tinggal mengikuti aja, kalau kontraksi berarti kan dia dari pipa yang diameter besar ke diameter kecil. Berarti yang A itu yang besar, yang B itu yang kecil. Seperti itu. Nah, berarti kalau B kecil, ya kan, berarti kalau SB kecil, berarti yang di 5.65 VB-nya, berarti kecepatannya, berarti berada pada diameter pipa dengan diameter yang kecil. Itu hanya tinggal mengikuti aja, simbol-simbolnya itu hanya tinggal mengikuti saja, seperti itu. Oke, kemudian saya lanjut lagi ke friction loss yang ketiga, yaitu ada yang namanya, kalau tadi kontraksi, yang ini ekspansi, yaitu pipa mengalami perubahan diameter dari diameter yang kecil ke besar. Jadi kalau dari besar ke kecil, ini kecil ke besar, kebalikannya. Rumusnya dengan menggunakan 5.59. HFE sama dengan KE, VA kuadrat dibagi 2 GC. KE sendiri bisa dicari, koefisiennya dicari dengan menggunakan rumus 5.64. Sama, ada SA, ada SB, ada luas penampang. Tapi tolong dibedakan. Kalau yang ini, jadi simbolnya tetap sama A sama B. Cuman kalau yang ekspansi itu yang A, itu kan kalau ekspansi kan berarti dari kecil ke besar. Berarti yang A dari yang diameter kecil, yang B diameter besar. Kalau kemudian berarti kalau yang di 5.59 itu pakai VA, berarti dia kecepatan pada yang diameter kecil. Jadi jangan sampai kebalik ya, SASB-nya itu nggak sama antara kontraksi sama ekspansi. Harus mengikuti dari kebutuhan itu tadi, dia perubahan diameternya seperti apa, kecil ke besar atau besar ke kecil, itu mengikuti seperti itu. Oke, saya lanjut. Kemudian friction loss yang terakhir adalah friction loss pada fittings dan valve. Fittings itu apa, Bu? Fittings itu pada pipa, fitting itu. Jadi pipa itu fitting itu sambungan sama valve. Valve itu keran. Nah, rumusnya adalah 5.67. Nah, di sini untuk koefisien kalian nggak perlu menghitung. Kalian tidak perlu menghitung. Untuk koefisiennya bisa dilihat pada tabel. Nah, ini kalau di makeup 5 itu tabel 5.1. Kalau yang di makeup 7 nanti silakan dicek sendiri. Dia tabel 5 titik berapa. Jadi nanti tinggal bergantung macam-macam fittingnya, sambungannya itu modelnya seperti apa. Kemudian kerannya tipenya seperti apa. Nanti untuk tipe-tipenya mungkin saya jelaskan lebih lanjut di minggu depan karena itu perlu gambar. Jadi harus gambar, ada satu sistem nanti saya tunjukkan, oh ini sambungan yang seperti ini, oh ini sambungan yang seperti ini. Itu perlu di satu sistem yang harus saya gambar seperti itu. Mungkin sekedar pengetahuan dulu, nanti silahkan dibaca lagi bagaimana cara mencari data-datanya, itu nanti silahkan untuk friction loss-nya dicari dulu, dipelajari dulu, nanti untuk jenis-jenisnya di satu sistem saya jelaskan di minggu depan, seperti itu. Nah, kemudian dari 4 friksi itu tadi bisa saya summary atau saya jumlahkan ya karena kalau sebenarnya kalau kalian lihat di masing-masing friksi, jadi ini kan friksi pada pipa lurus yang 4 FL per D terus ditambah ini
KC itu pada kontraksi, KE pada ekspansi, KF pada fitting atau valve. Nah, itu semua kan dia sebenarnya mengandung kecepatan dibagi 2 GC. Sehingga untuk sigma HF atau HF sendiri, totalan HF, itu bisa saya sederhanakan menjadi persamaan 5.68. Boleh. Tapi kalau Bu, saya mau ngitungnya satu-satu aja supaya saya lebih detail. Kalau saya memang lebih suka menghitungnya satu-satu. Jadi saya hitung per friction loss dulu, baru nanti di akhir baru saya total, saya jumlahkan berapa, itu boleh. Jadi HF itu tadi bisa, jadi kan memang simbolnya adalah sigma, jadi sigma adalah penjumlahan. Penjumlahan itu berarti nanti dijumlahkan semua friction loss yang terjadi pada sistem yang akan kalian kerjakan, seperti itu. Oke, mungkin untuk kelas yang hari ini saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu, udah cukup mumet ya. Nanti silakan dipelajari dipelajari sendiri nanti untuk materinya akan saya share ke perwakilan kelas masing-masing. Nanti boleh di-share ke teman-teman biar dipelajarin lagi. Nanti minggu depan kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh dicatat, nanti kita bahas di minggu depan sekalian latihan soal. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di kelas hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Saya izin live ya. Ya Ibu.